Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Farahima Umar dzalikal musfur, maka Umar merasa kasihan, merasa sayang terhadap burung tersebut. Fashtarahu minas sabi, maka dibelilah burung tersebut dari anak kecil tersebut. Fa'ataqahu, kemudian dibebaskan oleh sahabat Umar, diterbangkan burung tersebut. Falamma tufiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sahabat Umar meninggal, ra'a jumhuran fil manami, melihat sekelompok malaikat fil manami dalam tidur, fasaluhu an halihi, melihat sekelompok orang dalam tidurnya, fasaluhu an hali, kemudian mereka semua bertanya kepada Umar tentang keadaannya. Faqalu ma fa'alallahu bika, mereka bertanya, ya Umar, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah tindak terhadap kamu. Qala ghafara li rabbi, qala ghafara li wa tajawaza anni. Umar menjawab, Allah mengampuni saya dan menyelamatkan saya. Qalu, mereka bertanya, bi ayyi syai'in yajuduka. Ba'da dzalika, kemudian mereka bertanya, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa Allah mengampuni kamu dan menyelamatkan kamu? Bijudika, apakah karena kedermawanan kamu? Bizuhudika, atau karena kesudahan kamu? Qala, Khalifah Umar menjawab, lama wada'tumuni fil qabri, ketika kalian semua meletakkan saya dalam kuburan. Basartumuni biturab, dan kalian menutup kuburanku dengan tanah tadi. Fataraktumuni, dan meninggalkan saya wahidan, sendirian dalam kuburan. Fadakhala alayya malakani, maka datanglah pada saya dua malaikat. Akli, yang menyebabkan hilang akal saya. Wa ta'adat mafasili, dan persendian saya gemetar saking takutnya. Min haibihima, dari keganasan dua malaikat tadi. Bakhadani, dan mengambil saya. Wajlasani, dan mendudukan saya. Warada an yas'alani, dan dua malaikat tadi hendak bertanya pada saya. Fasami'tu nidaan minal hasibi, maka saya mendengar suara tanpa rupa. Utruka abdi wala tukawifahu, tinggalkan hamba saya. Wala tukawifahu, dan jangan kau takut-takuti dia. Fa inni, maksudnya saya, rahmatuhu wa tajawaztu anhu li annahu rahima usburan fid dunya wa farahimtuhu fil ukhbah. Maka sungguhnya saya menyayangi dia, mengasihi sahabat Umar tadi. Wa tajawaztu, dan saya selamatkan dia. Li annahu, karena hamba tersebut, karena sahabat Umar tersebut, rahimah usfuran fid dunya, menyayangi burung fid dunya ketika dia hidup di dunia. Farahimtuhu fil ukhbah,
maka saya menyayanginya. Perkara yang pertama adalah Allah mengampuni saya dan menyelamatkan saya. Dan orang-orang tersebut bertanya, dengan sebab apa Allah mengampuni kamu dan menyelamatkan kamu? Dijudikah apa dengan kedermawanan kamu atau dengan kesudahan kamu? Sahabat Umar menjawab, ketika engkau meletakkan saya dalam kubur, kemudian dikubur ditutup dengan tanah, datanglah dua malaikat yang menyeramkan. Sahabat Umar datangnya malaikat menyeramkan. Sahabat Umar, bagaimana kita? Subhanallah. Kata sahabat Umar, ketika datang dua malaikat tersebut, hilang akal saya saking takutnya. Wartadat mafasili, dan persendian saya leklok lemes saking takutnya. Dua malaikat tadi fa'ajlasani, dan menundukkan saya. Barauda an yas'alani, dan mereka ingin bertanya pada saya. Tapi sami itu nidaan minal hatifi, saya mendengar suara tanpa rupa. Utruka abdi, tinggalkan hamba saya, gak usah tanya. Karena dia menyayangi burung ketika di dunia. Farahimtuhu, maka saya menyayanginya. Jadi gara-gara menyayangi burung, Allah sayangi sahabat Umar dan selamat. Ada satu kisah lagi, Imam Ghazali mimpi masuk neraka, kemudian ditarik sama Allah, diselamatkan. Kemudian Allah tanya, ini mimpinya Imam Ghazali, kamu tahu kenapa saya masukkan kamu dalam surga? Kata Imam Ghazali, ya karena kesucian saya, karena saya ngarang banyak kitab. Kata Allah, enggak, bukan itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Lalu apa ya Allah? Ketika kamu menulis kitab, ngarang kitab, ada seekor lalat yang nyemplung ke tinta dan hendak mati, kamu selamatkan lalat tadi. Karena sayang kamu sama lalat, saya harus diselamatkan sehingga lalat itu nggak mati dan terbang kembali. Itulah yang menyebabkan kamu masuk surga. Jadi bukan karena orang kita banyak ternyata, ya tadi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian apa-apa yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Lalat, entah semut, entah apa. Kalau yang mengganggu, disunahkan untuk dibunuh. Iya. Tapi Rasulullah hanya menganjurkan untuk membunuh binatang yang cicak, burung gagak, anjing galak, ular, tikus. Jadi kalau semut nggak boleh dibunuh. Biar kata gigit atau apa, kalau sengaja nggak sengaja nepok ya udah gigit. Kalau masuk rumah gimana? Kasih kapur aja, kapur bagus, biar nggak mengganggu. Karena nggak boleh dibunuh. Semprot nggak boleh, Pak. Ya? Semprot. Kalau semprot tujuannya bunuh kemudian mati. Nah, kalau kapur bagus mangga. Artinya supaya nggak lewat. Jadi ketika sudah lewat, disapuin dulu, disapuin biar keluar, baru kita kasih kapur bagus, biar dia nggak lewat dan masuk ke rumah. Kenapa nggak boleh dibunuh? Kalau kecoa gimana mati, Pak? Kecoa nggak apa-apa dibunuh, ya. Kalau mati. Maka niatnya tadi ketika mau ngasih kapur, disapuin dulu, suruh disapuin dulu biar selamat, baru kita kasih kapur biar nggak lewat. Tapi nggak ada niat membunuh, nggak ada. Dan nanti Pak Polisi tahu nanti deliknya apa nih, sengaja niat membunuh atau ada delik apa. Kenapa semut nggak boleh dibunuh? Ketika Nabi Ibrahim dibakar, bulat-bulat apinya, subhanallah, itu semut gotong royong bawa air, terus ketemu cicak ngomong, karena semut, api segede gunung itu nggak bakal mati dengan air yang kamu bawa. Kata semutnya,
dengan begini saya menunjukkan bahwa saya berpihak pada Nabi Ibrahim. Maka kata Rasulullah, jangan dibunuh. Semut apa? Semua semut apa? Kalau gigit ya udah banyak kan nggak sengaja Pak ya. Udah tabrak mati kayak nyamuk gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Karena kita nggak tahu, kalau sudah tahu sampai akhirnya seekor nyamuk pun kalau kita mengetahui hikayatnya, mengetahui tujuannya apa, nyamuk nggak mau gigit. Kalau kita tahu, kita memahami sampai dapat hikmahnya, kayak Gus Bahar itu, nyamuk itu nggak gigit. Kenapa? Karena memahami hikmah diciptakan nyamuk. Sampai di Al-Qur'annya kan ada, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah nggak malu menciptakan makhluk sekecil nyamuk, bahkan lebih kecil lagi. Tapi orang-orang beriman mengetahui bahwasanya itu sudah hak dari Allah. Orang kafir enggak, malah ngenyek. Ya Allah cuma bisa nyiptain nyamuk, apa yang lebih gede nggak bisa. Padahal kalau diteliti Pak, orang untuk bikin patung sedetail apapun kalau gede bisa. Bikin patung gajah bisa sedetail apa. Tapi ketika bikin patung nyamuk, bisa nggak kira-kira? Pori-pori berapa, kakinya berapa, ada bulu-bulunya. Sejago apapun itu orangnya, pematungnya, atau dibalik di mana, bikin patung nyamuk persis seperti itu. Lebih jauh lagi kita pikirin, gajah gede begitu, uratnya kelihatan, darahnya mengalir kelihatan. Nyamuk Pak, uratnya pasti ada uratnya. Kalau dia emang bertelur pasti ada telurnya. Kayak apa bentuknya? Ada ususnya. Subhanallah. Ternyata ya tadi hikmahnya seperti itu. Hikayatun ukhra, kisah yang lain. Kana 'abidan fi Bani Israil marra 'ala kathibin min ar-rumali. Ada seorang hamba dari Bani Israil, marra 'ala kathibin min ar-rumali, berjalan lewat hamparan padang pasir. Waqad asaba Bani Israil maja'atan, dan Bani Israil ketika itu kena wabah atau kena paceklik, susah makan. Fatamanna fi nafsihi anna hadha law kana daqiqan lashba'a butun Bani Israil. Maka Bani Israil tadi, seorang Bani Israil tadi yang lewat padang pasir, dia berkhayal, berharap, ya Allah, seandainya padang pasir ini bisa berubah jadi tepung, saya akan kenyangkan semua orang-orang Bani Israil. Saya bagi Bani Israil dengan tepung tadi biar mereka kenyang. Karena lagi ketimpa musibah paceklik. Allah Ta'ala ila nabiyin min anbiya'ihim, maka Allah mewahyukan kepada seorang nabi dari nabi Bani Israil, an kulli fulanin anna Allah Ta'ala qad awjaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Kata Allah berfirman, Allah bersabda kepada nabinya dari nabi Bani Israil tadi, qul, katakan, li fulan, bagi si fulan tadi, anna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala qad awjaba laka minal ajri, Allah telah mewajibkan, Allah telah memberikan bagi fulan tadi minal ajri, pahala. Pahala dari apa? Malau kana daqiqan, dari hayalannya. Hayalan apa? Seandainya di padang pasir berubah jadi tepung,
maka saya akan kenyangkan semua Bani Israel, saya akan sedekahkan semua. Itu hayalan doang. Sampai Allah berwahyu pada nabinya, bilang sama si fulan, saya sudah memberikan pahala karena hayalan tadi, karena niatnya tadi. Faman apa ini? Ibadallah yarhamullah ta'ala fi. Barang siapa yang menyayangi hamba-hamba Allah, yarhamullah, maka Allah menyayanginya. Fa inna dzalikal 'abdu, maka sungguhnya seorang hamba tadi, lama rahima ibadallahi biqalihi law kana hadza daqiqan. Karena semua seorang hamba tadi ketika dia menyayangi hamba-hamba Allah dengan ucapannya law kana hadza daqiqan, kalau ini menjadi tepung, lasba'an nasa, saya akan menyayangi manusia semua. Bahwa jadi tawab kama law fa'ala, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana kalau dia mengerjakannya. Baru niat aja. Segitu baru niat aja, baru ngayal. Bahasa kitanya ngayal. Terus seandainya ini jadi tepung, ya Allah, saya akan sedekahkan semua orang-orang lapar. Itu baru ngayal saja, Allah berikan pahala sebagaimana kalau dikerjakan hayalan tadi. Maka subhanallah, Allah itu ya karena tadi alasannya karena apa? Karena dia menyayangi hamba-hamba Allah yang lain. Sampai dalam Al-Quran Allah kisahkan, wa nuri Ibrahim malakutas samawat. Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim dibawa ke alam malakut, kemudian diperlihatkan semua waktu itu ada hamba-hamba Allah yang pada maksiat, pada durjana. Bagaimana Ibrahim? Apa pendapat kamu? Kata Ibrahim, matikan aja ya Allah, tidak berguna, maksiat terus. Kata Allah, baik, dimatikan. Berjalan lagi, melihat satu kampung lagi pada begitu lagi, pada maksiat. Bagaimana Ibrahim? Ini hamba-hamba saya pada maksiat lagi. Kata Nabi Ibrahim, matikan saja ya Allah. Dimatikan lagi. Terus sampai ketemu hamba-hamba yang ini, gak apa-apa ya Allah, ini orang-orang baik semua. Dan diturunkan lagi. Satu saat karena Nabi Ibrahim belum punya anak. Ketika punya anak, namanya Nabi Ismail, Allah perintahkan untuk apa? Untuk disembelih. Rupanya ketika diperintahkan sembelih, Nabi Ibrahim namanya orang ya, walaupun Nabi, benar ya Allah, ini putra saya ya Allah, kenapa harus disembelih? Kan dia soleh. Kata Nabi Ibrahim. Kata Allah, kamu cinta sama anak kamu? Ya cinta ya Allah. Bagaimana kamu memerintahkan? Bagaimana kamu ketika saya tanya? Ada hamba-hamba saya yang berdosa, saya tanya kamu, bagaimana Ibrahim? Bunuh saja ya Allah. Itu hamba saya Ibrahim, ciptaan saya juga sayang sama mereka. Sekarang saya tagih dia. Itu anak kamu, silakan disembelih. Itu perintah saya. Oh, Nabi Ibrahim, jadi ya udah sami nawata. Nah akhirnya karena gitu ya, Allah menguji. Akhirnya dalam kisahnya, hikmahnya, kita jangan sampai wah ini orang jelek, gak usah doain. Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang begitu, subhanallah, kita nggak tahu apakah dia akan husnul khotimah atau enggak. Siapa tahu Allah kasih husnul khotimah, dia jadi penghuni surga. Kita yang rajin ibadah kan nggak tahu akhirnya husnul khotimah apa sul khotimah. Bahkan di zaman Bani Israel, kakak adik yang kakaknya ibadah terus di atas menara, nggak pernah turun. Adiknya dibawa mabuk-mabukan aja. Ya judi, yang mabuk-mabukan, udah segala maksiat dikerjakan semua. Ini tentang husnul khotimah dan sul khotimah.
Lama sekali ini itikaf di atas ibadah terus. Tiba-tiba terbesit dalam hatinya, pengen turun. Kakaknya dia pengen turun, ya Allah, saya pengen turun, pengen nikmati bagaimana sih rasanya dunia. Adiknya yang lama nasihat, terbesit dalam hatinya pengen naik ke atas menara, pengen ikut kakaknya untuk ibadah taubat. Dua-duanya jalan, yang atas turun, yang bawah naik. Yang atas lagi turun keseleok, jatuh dari tangga, gelundung, nimpa adiknya, gelundung bareng-bareng, dua-duanya mati. Subhanallah, malaikat bingung, tarik-tarikan. Ini kakaknya ahli surga yang neraka, ini adiknya ahli surga yang neraka. Kata Allah, lihat bagaimana niat hatinya. Maka yang husnul khotimah adiknya, karena dia niat pengen taubat. Nah, kakaknya pengen maksiat, karena udah lama dia pengen, akhirnya husnul khotimah. Maka kewajiban kita hanya mendoakan. Dulu ketika di Al-Azhar di Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah yarham, ada satu kompleks di Al-Azhar itu, sebelah sana ada satu kompleks apa dalam di Jogja, di Surabaya, di Gamboli gitu ya, tempat pelacuran. Ada satu mahasiswa yang ruh jihadnya kuat. Dia bawa bom pengen ngebom tempat maksiat tadi. Udah siap pun. Ketemu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa yang akan kamu lakukan? Mereka orang durjana semua. Saya akan bom dia biar mati semua. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apakah Rasulullah berdakwah begitu? Ketika dia banyak orang-orang maksiat, orang-orang musyrik, apakah Rasul berdakwah dengan pedangnya atau dengan akhlaknya? Dengan akhlaknya. Seandainya kumpulan orang tadi yang kamu bom durjana semua kemudian mati, kira-kira kemana larinya? Neraka atau surga? Neraka. Sedangkan Allah ingin menjadikan hambanya supaya masuk surga. Tidak bisa kamu dakwah dengan baik mereka, diajar. Kalau semuanya mati masuk neraka, sebabnya siapa? Kamu yang ngebom. Tapi kalau kamu dakwah aja pelan-pelan, mereka sadar taubat, pahalanya buat siapa? Sampai segitu. Maka kita nggak boleh suudzon. Imam Ghazali mengatakan begitu. Ketika melihat orang sudah tua, subhanallah, ini orang pahalanya sudah banyak, ibadahnya sudah banyak. Kalau melihat anak kecil, orang masih muda, ya Allah, mereka masih bersih-bersih, belum banyak dosa kayak saya, dosanya banyak sekali. Tawaduknya subhanallah. Sambut dugi waktu sholat duha. Terus kula akhiri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.